Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Mulki Adil dengan nomor induk mahasiswa 180603257, unit 03, kelompok 09 yang beranggotakan saya sendiri dengan mata kuliah analisis laporan keuangan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit tentang materi perkuliahan saya yang berjudul analisis arus kas. Baiklah, analisis arus kas adalah metode untuk memeriksa kondisi keuangan perusahaan. Bisa dikatakan analisis arus kas adalah semacam studi tentang pergerakan uang tunai yang masuk dan keluar melalui bisnis Anda, yang disebut dengan anggaran kas, di mana nantinya anggaran ini akan menentukan pola bagaimana perusahaan membayar dan menerima uang. Tujuan dari analisis arus kas adalah mempertahankan uang yang cukup untuk operasional perusahaan dari bulan ke bulan. Selanjutnya, kas dan setara kas. Di sini yang dimaksud dengan kas merupakan komponen aktiva atau aset lancar yang paling liquid di dalam neraca, karena kas sering mengalami mutasi atau perpindahan dan hampir semua transaksi yang terjadi dalam perusahaan akan mempengaruhi posisi kas. Dalam standar akuntansi keuangan, aset lancar dijelaskan bahwa suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika aset tersebut memiliki yang pertama, diperkirakan akan direalisasikan, dimiliki untuk dijual atau digunakan dalam jangka waktu siklus operasi normal perusahaan. Yang kedua, dimiliki untuk diperdagangkan atau untuk tujuan jangka pendek dan diharapkan direalisasikan dalam jangka waktu 12 bulan dari tanggal neraca. Untuk klasifikasi ketiga, aset lancar harus berupa kas atau setara kas yang penggunaannya tidak dibatasi. Sedangkan untuk pengertian setara kas itu sendiri ialah setara kas adalah investasi yang sifatnya sangat liquid, berjangka pendek, dan dengan cepat dapat dijadikan sebagai kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi risiko perubahan nilai yang signifikan. Kemudian penyusunan laporan arus kas. Penyusunan laporan arus kas diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama, ada arus kas dari aktivitas operasi, di mana aktivitas operasi adalah aktivitas penghasil utama pendapatan perusahaan atau principal revenue producing activities, dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan. Yang kedua, klasifikasi yang kedua yaitu arus kas dari aktivitas investasi. Yang dimaksud dengan aktivitas investasi adalah perolehan dan pelepasan aktiva jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas. Yang ketiga yaitu arus kas dari aktivitas pendanaan. Arus kas dari aktivitas pendanaan adalah aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi modal dan pinjaman perusahaan, di mana aktivitas ini perlu diungkapkan secara terpisah untuk memprediksi klaim terhadap arus kas masa depan oleh para pemasok modal perusahaan. Selanjutnya, ada penyusunan laporan arus kas dengan melibatkan 3 langkah pokok, di mana langkah yang pertama dengan menentukan perubahan dalam prosedur. Prosedur ini bersifat kas, langsung karena perbedaan antara saldo awal dan akhir
kas dapat dengan mudah dihitung dari pemeriksaan atas neraca perbandingan. Adapun langkah yang kedua yaitu dengan menentukan arus kas bersih dari aktivitas operasi. Prosedur ini bisa dibilang rumit karena melibatkan analisis tidak hanya perhitungan rugi tahun berjalan, tetapi juga laba neraca perbandingan dan juga data transaksi terpilih. Langkah yang terakhir atau yang ketiga yaitu dengan menentukan arus kas dari aktivitas investasi dan pendanaan. Semua perubahan lain dalam perkiraan neraca harus dianalisis guna menentukan pengaruhnya pada kas. Selanjutnya, tujuan laporan arus kas. Informasi laporan keuangan sangat penting untuk mengetahui sampai sejauh mana realisasi dari perencanaan dan kebijakan apa yang harus disesuaikan di masa mendatang sesuai dengan kemampuan keuangan perusahaan. Menurut pendapat Harahap, beliau mengemukakan bahwa laporan arus kas adalah suatu laporan yang bertujuan untuk memberikan informasi yang relevan tentang penerimaan dan pengeluaran kas atau setara kas dari suatu perusahaan pada suatu periode tertentu. Sedangkan arus kas menurut Ikatan Akuntansi Indonesia sendiri yaitu arus kas adalah arus masuk dan arus keluar atau setara kas. Dari keterangan di atas dapat dilihat bahwa laporan arus kas dapat membantu menunjukkan bagaimana perubahan kas yang terjadi dalam sebuah perusahaan yang dilaporkan dengan relevan selama periode tertentu. Next, metode alternatif pelaporan arus kas dari aktivitas operasi dalam laporan arus kas. Terdapat dua metode alternatif pelaporan arus kas dari aktivitas operasi dalam laporan arus kas, di mana yang pertama ada metode langsung. Dalam metode langsung dilaporkan golongan penerimaan kas bruto dari aktivitas operasi dan pengeluaran kas bruto untuk kegiatan produksi. Perbedaan antara penerimaan kas dan pengeluaran kas dari kegiatan operasi akan dilaporkan sebagai arus kas bersih dari aktivitas operasi. Dengan kata lain, metode langsung mengurangkan pengeluaran operasi dari penerimaan, di mana metode langsung laporan penerimaan kas operasi menghasilkan penyajian dan pengeluaran kas secara ringkas. Metode yang kedua yaitu metode tidak langsung. Dalam metode pengaruh tidak langsung, semua penangguhan penerimaan dan pengeluaran kas di masa lalu dan semua akurat dari penerimaan kas dan pengeluaran kas yang diharapkan pada masa yang akan datang dihilangkan dan laba bersih yang diperhitungkan yaitu laba rugi, di mana penyediaan ini dilakukan dengan menambahkan pos-pos yang tidak memerlukan pengeluaran kas kembali ke laba bersih, serta penambahan dan pengurangan kenaikan maupun penurunan hutang dan piutang. Selanjutnya ada analisis laporan arus kas dalam menilai kinerja perusahaan. Yang pertama itu ada rasio arus kas. Rasio arus kas menghitung kemampuan kas dalam membayar kewajiban lancar. Rasio ini diperoleh dengan membagi kas dengan kewajiban lancar. Dengan rumus arus kas jumlah kas dibagi dengan kewajiban lancar. Yang kedua, rasio cakupan kas terhadap bunga. Rasio ini digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam membayar bunga atas hutang yang telah ada. Rasio ini diperoleh dengan kas ditambah pembayaran bunga
dan pembayaran pajak dibagi pembayaran bunga dengan rumus cakupan kas terhadap bunga, kas ditambah bunga ditambah pajak dibagi dengan bunga. Untuk rasio yang ketiga yaitu rasio cakupan kas terhadap hutang lancar. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar hutang lancar berdasarkan kas bersih. Rasio ini diperoleh dengan kas ditambah dividen, kas dibagi dengan hutang lancar. Dengan rumus kas ditambah dividen ditambah kas dibagi dengan hutang lancar. Untuk rasio yang keempat yaitu rasio pengeluaran modal. Rasio ini digunakan untuk mengukur modal tersedia untuk investasi dan pembayaran hutang yang ada. Dengan rumus rasio kas dibagi dengan aset tetap. Yang kelima yaitu rasio total hutang. Rasio ini menunjukkan jangka waktu pembayaran hutang oleh perusahaan dengan asumsi semua arus kas operasi digunakan untuk membayar hutang. Rasio ini diperoleh dari kas dibagi dengan total hutang. Dengan mengetahui rasio ini, kita bisa menganalisis dalam jangka waktu beberapa lama perusahaan akan mampu membayar hutang dengan menggunakan kas yang dihasilkan dari aktivitas perusahaan. Adapun rasio yang terakhir yaitu rasio cakupan arus dana. Rasio ini digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas guna membayar komitmen antara lain bunga, pajak, dan dividen preferen. Rasio ini diperoleh dengan laba sebelum pajak dan bunga EBIT dibagi bunga, penyesuaian pajak, dan dividen preferen. Adapun untuk pertanyaan mengenai materi dengan judul analisis arus kas, yaitu yang pertama, jelaskan tujuan analisis arus kas. Yang kedua, pertanyaan jelaskan alat untuk menganalisa laporan arus kas dalam menilai kinerja perusahaan. Pertanyaan yang ketiga, apa saja yang termasuk dalam klasifikasi penyusunan arus kas? Jelaskan. Sekian pemaparan dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.